ala sholati rajuli wahdah ing tese sholate wong wahdahu hale ijen sapa rajul iku khamsun wa isruna 5 lan 20 apane darajatan derajat. Wa fadlu sholati tatawu ilan kautamane sholat sunnah fil baiti ing dalem omah ala fi'liha ing tese nglakoni sholat sunnah fil masjid ing dalem masjid iku kafadli sholatil jamaati ngupamani sholat jamaah ala sholatil munfaridi ngungguli sholat kang ijenan. Hadis ini Rasulullah menyampaikan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian itu selisihnya 25 derajat sama dengan hadis yang pertama. Loh, sanjangnya 17 nanti ada, yang 27 ada, yang 50 juga ada. Nah, jadi hadis itu redaksinya banyak dan masing-masing punya penyebab. Kenapa kok 25, kenapa kok 27, kenapa kok sampai 50, itu ada sebab-sebabnya sendiri. Maka ini artinya kita dianjurkan untuk melakukan sholat jamaah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan mamin salah satin fi qaryatin au badwin la tuqamu fihi musholatu ay jamaah illa stahwadda alaihimus syaitan. Tidaklah 3 orang di dalam satu tempat mereka melakukan sholat kecuali berjamaah, melakukan sholat sendiri-sendiri, kecuali setan akan menguasai mereka. Jadi kalau ada wong loro, wong telu tapi sholatnya dewi-dewi, istahwadda alaihi syaitan, setan ngelindih. Napa ngelindih nih? Napa? Wah, krisis identitas panjenengan. Gak patek Jawa, gak patek Jawa. Wong Jawa ora paham Jawa terus piye? Nggih. Wis ora ono pelajaran bahasa daerah apa sing iki. Nggih. Setan akan menguasai dirinya. Jadi ini pentingnya. Jadi artinya sholat jamaah itu energinya, kalau kita bahasakan yang lebih mudah, itu bisa lebih menjauhkan pengaruh setan terhadap diri kita. Antara lain seperti itu. Selain 25 derajat tadi. Adapun keutamaan sholat sunnah yang dilakukan di rumah dibandingkan sholat sunnah yang dilakukan di masjid, itu sebagaimana perbandingan orang sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Di panjenengan nek sholat sunnah neng omah niku perbandingannya 25 derajat lebih tinggi dibandingkan sholat sunnah di masjid. Enak toh? Ora usah neng masjid. Ben masjidnya sepi ya wis. Sesuk traweh dewi-dewi neng. Masa seperti itu penjelasannya? Bila itu dilakukan sendirian. Ngaten nggih, panjenengan salat arep budal nang masjid, salat sunnah fajar, lakukan di rumah. Lho nggih ngoten, kesunahane seperti itu. Begitu rampung salat sunnah fajar, berangkat nang masjid, metu njangkah sikil. Sikil apa? Oh gak podo. Lebih mulia rumah daripada luar rumah, maka keluar rumah kaki kiri sambil membaca doa yang disunahkan Rasulullah ketika berjalan ke masjid. Ya napa dungane? Wis pokok bismillah ngono wae lah kaangelan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika bihaqqi mam sayahada dan seterusnya. Itu sunnah niku. Itu mlebu masjid, masuk njangkah sikil, sambil membaca doa. Wis ngoten lah, ana tulisane niku nggih gampang ya. Kemudian melakukan sholat sunnah namanya sholat sunnah tahiyatul. Nah, ini harus di masjid.
tidak boleh di rumah, aneh nanti. Kemudian menunggu adzan subuh. Setelah adzan subuh berdiri lagi melakukan sholat, namanya sholat. Nah, dan seterusnya. Nah, sholat sunnah yang pahalanya lebih banyak di rumah itu ya sholat selain yang ini tadi. Napa termasuk tarawih? Enggak. Lebih tinggi di rumah. Tetapi kalau dilakukan di masjid dilakukan secara lah itu yang menjadikan lebih. Itu yang menjadikan lebih. Nah, jadi Rasulullah itu orang tahu sholat tarawih jamaah yang masjid. Mboten nanti. Jadi panjenengan tarawih yang masjid itu termasuk bid'ah, itu betul. Loh iya betul. Betul itu. Tarawih di masjid itu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di Khalifah Umar niku sumpek delok wong. Padha nang masjid salat tarawih dewe-dewe. Tarawih tapi dewe-dewe. Akhirnya beliau membuat sebuah statement. Tahun ngarep golekno imam sing wacanane apik. Engko tarawih digawe jamaah. Maka tahun depannya dilakukan. Tahun depannya dilakukan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab itu yang mengawali. Nah, Rasulullah tidak melakukan. Berarti disebut apa? Bid'ah. Berarti Sayyidina Umar ahli neraka atau ahli surga? Ayo ngomong. Sayyidina Umar itu dijamin Rasulullah masuk surga itu. Kita perhatikan. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu tidak boleh. Sampeyan celonoan Rasulullah nglakoni ora? Sampeyan budal ngaji kok numpak sepeda motor ya ora ono dalile. Kitab apa wae ora nemu. Mboten. Jadi bahkan Sayyidina Umar menyatakan waktu itu ini adalah bid'ah yang terbaik. Itu pernyataan Sayyidina Umar. Ketika tahun depan sholat tarawih dilakukan berjamaah, beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang loh, berarti bid'ah ono sing apik ora? Nah, jelas sih. Kalau panjangan mirsani redaksi hadis, umatku, sataftariku ummati, umatku itu akan terpecah belah kata Rasulullah. Sampai dengan 73 firqatan, kelompok. Kulluhum finnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabih. Loh, coba, apa mereka adalah orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti para sahabatku? Jangan dipotong ini, jangan dipotong. Mengikutiku dan mengikuti para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dan seterusnya. Pun. Jadi sekarang itu mulai ini menyerukan ke pengurus-pengurus masjid, pengurus musola, tidak boleh sekarang itu yang penting Islam, tidak boleh. Ono Islam ngebom wong liya jare mlebu swarga kan bahaya teman. Ono Islam supaya adil gentenan sing dadi imam kadang lanang kadang kan aneh nih golongan aneh. Jadi tidak boleh sekarang mengatakan yang penting Islam itu tidak boleh. Harus kita berusaha menjaga satu firqah yang kata Rasulullah masuk surga. Ini yang harus dipegang. Ampun. Para jamaah, boleh kita mengejar keutamaan pahala, boleh, bahkan dianjurkan. Sholat jamaah ganjarane luweh akeh, boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi jangan sampai meninggalkan yang utama. Wah, hobi sholat jamaah tiba wudune keliru, sia-sia mboten. Nah, gitu. Insya Allah bab wudu sampun kula terangke nggih, mulai rukune wudu sampai isbagul wudu, sempurnanya wudu. Insya Allah pun bab wudu nggih, panjenengan lali kok wis apese awak ngono wae lah. Jangan sampai pula kita mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib.
Kula wingi pas khutbah Jumat, tengah-tengah khutbah ana bocah nom mlebu masjid niku, tekone rada telat tong wis khutbah. Terus salat. Celanane niku suwek-suwek ndure dengkul. Sah napa mboten salat? Nah, ini kan perbuatan orang-orang aneh mungkin. Jadi tidak boleh, sementing sholat tidak boleh. Nek panjenengan tas mlebu Islam ora apa-apa, sing penting sholat. Jadi harus hal-hal yang utama diperhatikan. Kalau nanti beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi diundang untuk ngisi tausiah Ramadan bar tarawih di satu komunitas lembaga tahfidzul Quran. Kalau ditelepon terus diaturi panjenengan mangke paring tausiah mawon sing ngimami sampun wonten, wah tambah seneng kula. Begitu kula dugi diimami sing ngimami niku bocah SMP. Saya enggak ngomong umur, enggak menjadi masalah bagi saya. Jadi ternyata karo promosi iki lho imame apal Quran. Kula ngelus dodo ya. Sembayang ae kok ya digawe promosi barang. Apa gak ana nggon liya sing kena digawe promosi. Lali karo ayate wisan nggih. Yang menjadi masalah nalikane sujud mboten mancang. Itu batal itu. Ndak sah itu salat. Dadi nguber ayate didawak-dawakno ning sing wajib ditinggalkan. Kula sering matur niki. Wong niku nguber sunah ninggal perkara wajib padha karo buang tumpeng luru upa. Paham nggih? Buang tumpeng luru. Lah wong aneh upa kok digoleki wong duwe tumpeng kan ngoten nggih. Jangan sampai meninggalkan yang wajib. Maka perhatikan yang wajib dulu. Perhatikan, jangan sampai kita salah melakukan yang wajib. Pun nanti kalau terangke gerakan-gerakan sholat. Sampun apa dereng? Sing tenang, sampun etok-etok ngono kok. Gerakan-gerakan sholat, mana yang wajib, mana yang membatalkan, sampun apa dereng? Dan ini diprakteknya apa mboten? Anjane mula sora wong sampeyan. Saya pinjam mic yang panjang Pak. Ini melakukan dalil solu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah berada sholatlah kalian sebagaimana melihat aku. Dengan arti delok gurune melakukan sholat model. Loh, sampai yang dia. Dalilnya itu bagaimana? Dalilnya bagi panggilan membaca jelas betul. Jelas dah, betul. Ya orang berdiri. Ngaten ini hukumnya apa? Wajib bilang untuk sholat yang wajib, untuk sholat yang sunnah senajan mampu tidak wajib berdiri. Untuk sholat sunnah walaupun mampu tidak wajib tidak wajib berarti sunnah. Ini besok terawih. Kami boleh yang salah kalau nunggu bisa. Sudah. Pertama begini, saya ngomong gerakannya dulu. Lebar kaki. Jentik sikil, apa jentik? Jari kelingking kaki berarti yang paling luar. Itu kira-kira sejajar dengan bahu kita, sejajar dengan bahu kilo-kilo mawon rasa mau bisa kira-kira ini kesunahan rapet orang kokoh
tidak membatalkan. Sampai narok ini ya, tapi kesalahannya jentik kaki kira-kira sejajar dengan, sehingga ketika rapat kakinya rapat pula bahu. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Hukumnya apa? Ketika takbir disertai dengan niat Allah, hatinya mengangkat kedua tangan Allah. Setinggi apa ujung jari tangan yang tengah? Kira-kira itu sejajar dengan daun telinga yang atas. Jempol tangan ujungnya kira-kira sejajar dengan lubang telinga. Ini tempat utama, tempat paling awal. Adapun tempat jawas sampai dengan dada. Apa jawas ini? Diperkenankan. Takbir di sini pun Allahu Akbar pun tempat utamanya di sini. Jempol kira-kira sejajar lubang telinga. Jarinya tidak rapat, tidak pula bengkak, biasa ini orang rapat, orang tidak datar, tidak pula tegak, tapi antara rotok ini. Ini tempat utama. Adapun sikut kalau dibuka hukumnya makruh. Kenapa? Nyikut kancah. Loh pasti toh, gitu. Jadi begini. Ketika telah sampai di lokasi, baru membaca Allahu Akbar. Bagaimana dengan orang bertakbir Allah? Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Bagaimana yang lebih utama? Di posisi dulu. Baru membaca Allahu Akbar. Nah, dari takbir turun sendakep, bahasa Indonesia itu apa? Kamela lah. Allahu Akbar tayammum. Apa tayammum itu? Mengutamakan yang sebelah kanan, yang turun kanan dulu. Allahu Akbar, tangan kanan dulu. Keutamaannya nanti ketika di mizan, di timbangan akan diberatkan oleh Allah timbangan yang sebelah. Allahu Akbar, tangan kanan dulu. Biasanya kita belajar makhluk diputer. Sudah. Kemudian sendal dengan memegang pergelangan tangan, dipegang pergelangan tangannya, menyisakan sahabatnya. Jari telunjuk tidak ikut menggenggam. Jari telunjuk tidak ikut menggenggam. Sehingga at-tahiyatul itu yang dipakai asyhadu alla ilaha illallah tidak ikut menggenggam. Apakah tidak begitu batal? Pak? Tidak. Ini afdolnya. Panjangan Allahu Akbar orang sedekah hukumnya sunnah. Jadi konconya dengan kok boten sedekah kok jelok bulu. Allahu Akbar. Tapi utamanya ketika sedekah berada di mana? Di atas pusat sampai dengan tempatnya di atas pusat sampai dengan nek dodo tidak akan bisa menggenggam, betul kan? Nek dodo ketemu nek kayak ngomong ini saya bukan pendapat saya dalam kitab Al-Fiqhul Budiyah, keterangannya seperti sudah. Ada pertanyaan seperti ini? Ini kisumi ini. Ada pertanyaan? Oke, kita gerakan.
saya tidak membahas bacaan, gerakan saja. Sedangkan merampung, kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan berikutnya adalah ruku sembahyang iman. Allah, takbirnya ruku tetap yang lebih utama sejajar telinga, tetapi jawas diperkenankan sampai orang angkat dilakukan. Ini Allah Akbar, apakah boleh? Karena ini mengatakan hukumnya sunnah. Begitu ruku Allah Akbar. Bagi laki-laki boleh memegang begini, boleh memegang begini. Untuk perempuan cara memegang dengkulnya dengkul seperti ini, sehingga sikunya masuk ke dalam. Untuk perempuan Allahu Akbar gegere lurus, nggih sing iso lurus, sing lara boyok sak makune itu sunah. Sami Allahu liman hamidah, tempat yang lebih utama tetap sejajar jawas sampai dengan orang angkat di orang. Sami Allahu liman hamidah, hati-hati ketika melepas tangan, hati-hati. Sami Allahu liman hamidah, batal lebih dari 3 kali, maka sebaiknya dicantol ini. Sami Allahu liman hamidah, sebaiknya seperti itu. Setelah itu kemudian sujud. Allahu Akbar, sunnah dengkul dulu, dengkul 2, telapak tangan 2, batuk 1, terakhir bagian dalam jari kaki. Ini yang banyak tidak tahu. Bagian sujud 1 batuk, apa batuk dulu? Karena saya kopiah dibuka. Kalau pakai kopiah jangan terharu. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, berarti berapa? 5. Ketambahan 2 lagi, bagian dalam jari-jari, bagian dalam praktek. Untuk sujud Allahu Akbar, dengkul dulu, telapak tangan, batuk, perhatikan, baru ini merapat, baru ini pandangan sujudnya kan batal, tidak sah. Apa? Ada pertanyaan? Ya, buat apa ya? Silakan. Ketika untuk itu adalah namanya jarak ini dua-duanya masih berhubungan atau Abdulnya lutut, dengkul. Ada yang memegang paha dengan cara menekuk, begini, apakah boleh? Tidak membatalkan. Ada yang memegang tulang kering, apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tapi abdulnya yang dipegang adalah lutut. Dan lebih enak. Betul. Kalau yang dipegang lutut itu lebih enak. Itu ototnya ketarik, lebih koyo stretching gitu kan. Silakan. Tidak wajib. Yang wajib adalah seorang imam pada waktu sujud kaki tidak menutup, tetap membuka. Bagaimana? Selama jari kakinya, bagian dalam jari kakinya itu pancat, jadi sah. Cuma kalau tidak menutup, kalau panjenengan tidak isbat, ini di dulu nih. Ketika sholat, panjenengan ketika sujud kok tidak merapatkan kaki,
biasanya cengklong ini kelihatan dari belakang. Apa cengklong? Belakangnya dengkul itu dari belakang teling, itu namanya terbuka aurat. Maka sebaiknya menutup. Menutup insya Allah tidak apa. Jadi tinggi dengan kedudukan nanti ketika sujud kalau tidak menutup itu terlihat dari belakang ada nih. Kalau ibu silakan. Ibu yang normal itu apa betul kalau waktu sujud itu dari kita itu harus tempel, jadi jangan sampai terima kasih. Ini untuk laki dan perempuan sama. Ketika sujud dahi harus menempel. Jadi ibu yang pakai mukena sama dengan bapak-bapak. Jadi kopianmu sih benar kerjanya gitu. Nah, gitu. Nempel sholat dengan nempel. Berdua ganteng, nggak tahu sih. Nggak gimana. Jadi ibu juga sama. Gitu. Sudah. Jadi bagi yang terhalang ketika sujud dengkul di sini orang iso. Ada nih, apakah boleh tangan dulu boleh? Jadi kalau mungkin sakit lututnya apa tangan dulu boleh. Jangan kan begitu batuk di sini. Boleh atau lebih ini. Yang penting 7 bagian tadi tapi sunnahnya lutut terlebih. Jadi, baik kita lanjutkan. Sujud terus duduk, sama duduk gampang. Duduk itu duduk tasawuf awal hukumnya sunnah. Tasawuf akhir hukumnya jadi pandangan sholat maghrib rakaat kedua dan tasawuf langsung ngadep boleh nggak? Boleh. Langsung bilang. Sudah habis sujud. Kemudian duduk. Saya masuk ke tasyahud. Untuk duduk tasyahud, tangan kanan langsung membentuk angka 5 Arab. Angka 5, yang 3 menunggal, yang 2 membentuk angka 5 Arab. Duduk di Indonesia. Di Indonesia kan kayak 5 Arab. 5 ditaruh di kuku cedak dengkul, bukan di pangkal paha. Langsung seperti ini. Ketika membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun dan seterusnya, kemudian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah lurus. Kenapa diluruskan? Menunjukkan Allah itu satu. Wahada yuwahhidu. Sabda yang dilepas di sini ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah menunjukkan Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kendu, tapi tidak menutup kendu, tapi tidak. Inilah yang disebut sedikit menggerakkan sababah ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tidak perlu begini-begini. Orang perlu karena begitu saja. Asyhadu an la ilaha illallah menunjukkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fil alamin innaka Hamidum Majid ditutup. Selesai. Gitu. Bagaimana hukumnya? Bagaimana gerakan bangun dari sujud menuju berdiri. Jadi rakaat pertama ke rakaat kedua. Ketika kita sujud
Kemudian berdiri. Allah. Duduk dulu sebentar, namanya duduk istirahat. Ini hukumnya sunnah, langsung adem ya. Ini hukumnya Allahu Akbar. Duduk ini namanya duduk istirahat. Saya baca dengan sholat tasbih duduk istirahat ini membaca karena tadi tidak menggunakan duduk istirahat boleh. Berdiri cara berdiri yang paling afdal seperti tadi. Allah, duduk dulu, kemudian tangan diangkat, baru lutut diangkat. Tangan diangkat, baru lutut Bapak osteoporosis, umpamanya tidak apa-apa, dibantu. Allah mengangkat. Rasulullah ketika sudah sepuh, sudah tua, beliau membantu. Tangan sebelah kanan digunakan sebagai penyangga. Pun tidak membantu. Saya yang heran ada yang berdirinya begini. Allah. Ini harus sombong aja. YouTube sah. YouTube. Nah itu susah. Jadi begitu, itu cara sudah ada pertanyaan? Ya silakan. Gimana? Pertanyaannya apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tetapi secara etika ini sholat atau etika itu urusan etika. Kalau boleh kan jangan sekarang sholat sampai top nggak kelabin boleh. Tapi secara etika gambarannya seperti itu. Jadi yang kami sampaikan ini adalah gerakan sholat, mana yang lebih utama, mana yang bisa menjadi makruh, mana yang bisa membatalkan. Ada yang lain? Iya. Kalau waktu ini sujud itu ada tangan itu pendekkan diri. Oh ya, istifsar di sujud itu membatalkan sholat. Ini penting, betul. Jadi panjangan sujud kok. Iya. Allah. Sikutnya nempel. Batal ini sholatnya. Ini sholatnya jadi sujud itu sikunya nempel. Posisi apa yang itu di sebelah kepala lurus dengan sebab orang-orang penyembah berhala itu nggak sujud begini. Dia sujud tilok. Ada? Itu makruh. Ngikut kalau ikut sebenarnya sembahyang kalau ada yang lain? Gimana? Sujud bacaannya itu seperti sambil menangis. Sambil menangis. Pertanyaannya apa? Apakah boleh? Boleh. Ya barangkali menangis betul. Jadi seperti tidak apa-apa. Ada yang lain? Memanjangkan sujud. Sunnah. Memanjangkan sujud itu sunnah. Sing penting aja sampai delosor. Contoh ini. Bentuk memanjangkan sujud.
dipanjangkan, dijauhkan tempat sujud. Ini sunat. Tapi nek panjenengan temen iki tidak akan bisa. Soalnya sing kok. Sing iso Pak Minto. Itu sunat, betul. Yang penting nggak sampai. Itu. Ada yang lain? Apa? Ibu-ibu gimana? Pertanyaannya apakah batal gitu? Jadi ketika ibu-ibu sujud sama dengan rukuk. Kalau rukuk ini sikunya masuk ke dalam, sama ketika sujud rapat. Bagaimana bila seorang perempuan sujud sikunya terbuka? Apakah membatalkan sholat? Tidak sampai membatalkan sholat, tetapi bukan hal yang utama. Begitu. Namun aku gak yakin sama nafal. Kalau orangnya itu tadi sekilas, jadi hanya sekilas saja tentang gerakan-gerakan sholat, jadi tidak sampai detail. Itu hanya sekilas saja. Nanti detailnya pengajian kita nanti kita bahas. Jadi yang kami sampaikan tadi itu hanya sekilas saja tentang macam-macam gerakan sholat, mana yang fadilahnya paling utama, mana yang jelas diperbolehkan, mana yang makruh, dan mana yang sampai jatuh pada hukum membatalkan sholat. Ini penting sekali. Panjenengan tidak akan mendapat keutamaan jamaah bila sholatnya sampai ada nih. Itu sisa tambah. Oke,